Setu 7 Muara Bojong Sari, Kota Depok kembali meluap dan merendam permukiman. Banjir ini meluap dan merendam puluhan lapak kios serta rumah di sekitarnya. Luapan air sudah terjadi sejak 2 hari terakhir dan membuat aktivitas warga terganggu. Para pedagang terpaksa menghentikan kegiatan jual beli karena genangan air mencapai sekitar 30 cm. Nah, kondisi ini membuat banyak lapak terendam hingga tidak bisa digunakan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga ikut terganggu. Banyak pengendara memilih berputar arah karena khawatir kendaraan mereka mogok saat menerobos genangan. Selain hujan deras, pemirsa, banjir diduga akibat berkurangnya area resapan. Kondisi ini membuat sebagian warga khawatir akan potensi banjir susulan. Kemarin, Pak, dari kemarin. Oh, dari kemarin juga? Iya, karena hujan deras, Pak. Hujannya kita sendiri nggak bisa ini berhenti. Ini emang sebelumnya seperti ini apa baru kali ini, enggak. Pak? Sebelumnya enggak. Gara-gara apa dong, Pak, kira-kira? Hujan banjir, Pak. Hujannya kelamaan kemarin. Pemirsa, banjir juga terjadi di kawasan Jati Padang, Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur sejak Jumat sore. Dan hal ini membuat sejumlah kawasan di wilayah tersebut terendam air. Pada Jumat malam di kawasan ini ketinggian air mencapai lebih dari 50 cm. Ini membuat para warga harus mengevakuasi barang berharga milik mereka ke tempat aman agar tidak terendam banjir. Salah satu warga mengaku banjir di kawasan ini sudah sering terjadi, terlebih karena hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga meluapnya Kali Seruah yang tak jauh dari permukiman. Meski demikian, rata-rata warga tetap memilih bertahan di rumah masing-masing dan menunggu air surut. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Insiden menegangkan terjadi saat seorang penerjun payung Australia hampir celaka setelah parasutnya tersangkut pesawat. Pemirsa, inilah detik-detik menegangkan saat parasut seorang penerjun payung tersangkut pesawat di ketinggian 4.600 meter di wilayah Queensland, Australia. Tali parasut cadangan korban terlepas secara tidak sengaja karena pegangan tersangkut bagian sayap pesawat. Korban sempat tergantung sebelum berhasil memotong tali parasut cadangan dengan pisau. Berhasil membuka parasut utama, penerjun ini akhirnya selamat dan hanya menderita luka ringan. Indonesia. Pemirsa, pesenam andalan Indonesia, Abiyu Raffi, sukses menggondol emas di SEA Games 2025 Thailand. Dan pesenam asal Riau tersebut berhak atas emas setelah mengemas total skor 13.400. Tampil di Gimnasium Thammasat University Bangkok, Abiyu Raffi mengungguli pesenam tuan rumah Thailand dan Vietnam. Berlomba di senam artistik, Abiyu Raffi merebut emas pertama cabang senam dengan raihan 13.400 poin pada nomor palang tunggal. Wirapat Chuangsom asal Thailand meraih perak dengan total skor 13.200. Sementara Puong Tan Din asal Vietnam meraih perunggu dengan total skor 13.133. Sukses menyumbang emas sekaligus memperbaiki capaian Abiyu Raffi. Di SEA Games 2023 Kamboja, Abiyu Raffi membawa pulang perak. Indonesia! Pemirsa, Indonesia juga memborong 3 emas dan 1 perunggu dari cabang judo
Tambahan 3 emas membuktikan reputasi Indonesia sebagai kiblat judo Asia Tenggara. Terima kasih atas supportnya. Have a nice day. Di hari kedua cabang judo di Auditorium Raja Manggala University, judo menambah pundi-pundi emas merah putih. Dini Febriani meraih emas kelas di bawah 57 kg putri setelah di final mengalahkan Jumari Hart dari Filipina. Emas kedua pemirsa disumbang Sherina yang berjaya di kelas di bawah 70 kg putri usai menundukkan wakil Vietnam Le Tuong Vi. Emas juga disabet Muhammad Rizky Maulana yang berlaga di kelas di bawah 55 kg putra setelah menumbangkan wakil Vietnam Nguyen Hoang Tan. Setelah 3 emas, Dewa Kadek Rama juga menambah perunggu dari kelas di bawah 73 kg putra. Pemirsa, Timnas U22 Indonesia berhasil menang 3-1 atas Myanmar dalam laga pamungkas Grup C SEA Games 2025 Thailand. Meski menang, Garuda Muda tetap tersingkir karena kalah produktivitas gol dari Malaysia. Skuad Garuda Muda bermain agresif sejak menit awal dalam laga pamungkas Grup C ajang SEA Games 2025 Thailand. Ivar Jenner dan kawan-kawan mencetak sejumlah peluang namun belum berhasil mencetak gol. Menit 28 Myanmar mampu unggul lebih dulu, gol tercipta hasil tembakan melengkung Min Mau Au yang menembus gawang Dava. Usai tertinggal, anak asuh Indra Safri terus bermain menekan. Tony Firmansyah berhasil membawa Garuda Muda menyamakan skor di menit 45. Sepak pojok Donitri ditangkap kiper Hein, namun bola memantul disontek Tony dengan cepat menjadi gol. Jens Revan yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil menambah keunggulan timnas Indonesia 2-1. Golnya dicetak di menit 88 lewat sepakan jarak dekat. Di masa injury time menit 90+5, tandukan Revan menyambut sepak pojok memastikan keunggulan Garuda Muda menjadi 3-1. Skor 3-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Meski menang dalam laga ini, Garuda Muda dipastikan gagal lolos ke semifinal karena kalah selisih gol dari Malaysia. Sementara itu, tim futsal putri Indonesia juga kalah jumpa Vietnam di laga pembuka Grup B. Kalah 1-3, Indonesia harus memenangi laga kedua melawan Myanmar untuk menjaga peluang ke semifinal. Timnas futsal putri Indonesia menghadapi Vietnam di laga pembuka Grup B SEA Games 2025 Thailand. Berlaga di Bangkok, kedua tim bermain terbuka sejak awal laga. Namun hingga babak pertama usai, belum ada gol tercipta. Vietnam membuka keunggulan lewat gol Tan Thuy Trang saat babak kedua berlangsung 4 menit.
menit berselang, Vietnam mengandalkan keunggulan lewat penalti Le Thi Tan Ngan. Vietnam menjaringkan gol ketiga lewat Nguyen Phuong An pada menit 37. Indonesia memperkecil kekalahan setelah Olin Quisepina menjaringkan bola pada menit 39. Kalah 1-3, pasukan pelatih Luis Estrella tersebut harus memenangi matchday kedua kontra Myanmar hari Sabtu untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Sementara timnas bola voli putri Indonesia menjadi runner-up grup B setelah kalah dari Vietnam di laga pamungkas. Lolos ke semifinal sebagai runner-up grup, Megawati Hangestri dan kolega menantang juara bertahan Thailand pada hari Minggu mendatang. Timnas bola voli putri Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga penentuan juara grup B SEA Games 2025 Thailand. Dimotori Tranti Tan Thuy dan Tranti Bich Thuy, Vietnam menjaga reputasinya sebagai salah satu tim elit Asia Tenggara. Tampil impresif dengan smash tajam dan monster block, Vietnam yang selama 3 edisi SEA Games terakhir selalu meraih perak, merebut set pertama dengan skor 25-20. Indonesia mencoba bangkit di set kedua, namun Indonesia yang mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi, Medi Yoku dan Ajeng Nur Cahaya kembali gagal membendung lawan. Pasukan pelatih Marcos Sugiyama tersebut kembali kalah 15-25. Vietnam yang bermain konsisten akhirnya menyudahi perlawanan skuad Merah Putih dengan skor 25-19 di set ketiga. Berstatus juara grup B, Vietnam bakal jumpa Filipina di semifinal pada hari Minggu. Sementara Indonesia sebagai runner-up grup B menantang juara bertahan Thailand sebagai juara grup A. Indonesia meloloskan 8 wakil di semifinal cabang bulu tangkis nomor perorangan SEA Games 2025 Thailand. Mencermati performa skuad Merah Putih, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melampaui target 2 emas. Indonesia meloloskan 8 wakil di semifinal cabang bulu tangkis nomor perorangan SEA Games 2025 Thailand. Satu wakil yang kandas adalah tunggal putri Nikadek Dinda Pratiwi setelah kalah dari wakil Malaysia. 8 wakil yang melenggang ke 4 besar adalah 2 tunggal putra, 1 tunggal putri, 2 ganda putra, 2 ganda putri, dan 1 ganda campuran. Menempatkan 8 wakil di semifinal, Indonesia berpeluang besar menambah emas dari cabang bulu tangkis. PBSI memang hanya menargetkan 2 keping emas yakni dari beregu putra dan tunggal putri. Target emas pertama dari beregu putra berhasil dipenuhi. Mencermati performa skuad Merah Putih hingga perempat final, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melampaui target 2 emas. Putri Kusuma Wardani memang menjadi tumpuan untuk menambah emas. Namun lolosnya Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah di tunggal putra membuka harapan besar untuk menggondol emas. Demikian pula dengan 2 ganda putra yang juga melenggang ke semifinal, yakni pasangan Sabar dan Resa, serta Leo dan Bagas. Kejutan juga bisa diharapkan datang dari ganda campuran dengan lolosnya 2 Ja'far dan Felisa, serta 2 ganda putri. Sebagian atlet Indonesia yang telah merampungkan pertandingan di SEA Games 2025 Thailand tiba kembali di tanah air, termasuk skuad bulu tangkis Indonesia yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Jumat.
Selamat datang di acara penjemputan tim Indonesia dari SEA Games 2020. Sebagian atlet Indonesia yang telah merampungkan pertandingan di SEA Games 2025 Thailand tiba kembali di tanah air. Termasuk skuad bulu tangkis Indonesia yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari Jumat. Mereka adalah para pebulu tangkis yang sukses membawa pulang medali di nomor beregu dan tidak lagi tampil di nomor perorangan. Di SEA Games 2025, beregu putra Indonesia sukses mempertahankan emas, sementara tim putri harus puas dengan perak. Kepulangan Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan disambut antusias pengurus PBSI. Hasil di beregu SEA Games ini kita mendapatkan 1 medali emas dari tim putra dan 1 medali perak dari tim putri. Ya tentunya kalau secara keinginan tentunya kita pengen 2 medali emas, tapi ya ini kan memang seharusnya di beregu itu diprediksikan dan tim putri memang diprediksi saya ajukan ke tim review Kemenpora itu medali perak sesuai dengan sesuai ranking dari tim kita. Dan untuk tim putra itu boleh dibilang ya masih 50-50, tapi saya menyampaikan ke tim review itu kita masih mempunyai peluang. Para pemain mengatakan tampil di SEA Games edisi ke-33 memberikan pengalaman penting untuk berlaga di turnamen berikutnya. Mereka mengungkap medali yang diperoleh dipersembahkan untuk keluarga dan masyarakat Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.